Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita kembali dikumpulkan di tempat ini, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di rumah Allah, masjid. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabul biladi ilallah masajiduha, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi adalah masjid. Kemudian kita juga tak lupa untuk bersalawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat serta seluruh manusia yang mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang refleksi perjuangan, karena kita berada di bulan Agustus dan negeri kita Indonesia, bulan Agustus itu identik dengan hari kemerdekaan. Sekarang kita 18 Agustus, kemarin kita telah memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Maka pada momen seperti ini kami ingin menyampaikan materi tentang refleksi perjuangan. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu refleksi? Refleksi itu adalah merenungkan kembali apa yang telah terjadi, yang telah kita lakukan. Itu refleksi. Kita menoleh kembali ke belakang hal-hal apa yang telah kita lakukan. Kita merefleksi, mereview. Ya. Kemudian perjuangan, Bapak Ibu sekalian, perjuangan itu adalah usaha yang sungguh-sungguh yang kita terapkan, yang kita usahakan agar target-target yang telah kita tentukan itu dapat kita capai. Kalau dalam bahasa kita azam itu tekad dan ikhtiar, berusaha maksimal. Untuk apa? Menggapai apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan. Itu perjuangan. Kita hadir di tempat ini butuh perjuangan. Ya. Kenapa? Karena kita harus meninggalkan aktivitas yang lain. Kita harus melawan bujukan hawa nafsu yang mungkin akan memalingkan kita kepada aktivitas yang lain ataupun halangan-halangan lainnya. Maka butuh perjuangan. Apapun sebenarnya yang kita jalani dalam kehidupan dunia ini, ada unsur perjuangan di dalamnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita merefleksi dulu tentang perjuangan Indonesia, bangsa kita. Kita dijelaskan di dalam sejarah bagaimana negeri kita Indonesia itu ratusan tahun menjadi basis penjajahan, kolonialisme. Lebih dari 300 tahun, 3 abad lebih. Ya. Dalam sejarah disebutkan ya bagaimana bangsa Indonesia dalam kondisi yang tertindas, karena namanya juga negeri yang terjajah saat itu kehidupannya tidak seperti yang kita rasakan saat ini. Maka dalam kurun waktu tersebut ada tokoh-tokoh, termasuk juga para ulama yang memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Itu bukan 1-2 orang, banyak sekali para tokoh-tokoh pejuang Islam, tokoh-tokoh para ulama kita yang memperjuangkan kemerdekaan. Salah satu bukti dengan adanya perjuangan para ulama, para tokoh-tokoh Islam adalah apa yang disebutkan dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa,
dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itu tercantum dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, kenapa kalimat ini lahir? Karena mereka berjuang itu bukan atas nama pribadi. Mereka berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka merumuskan pembukaan sebagai aturan tata negara. Mereka mencantumkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya, yang didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi ada ikhtiar. Ikhtiar itu penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemerdekaan itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah berjuang, ada pengorbanan harta, pengorbanan jiwa tidak sedikit yang mereka keluarkan. Kemudian pada akhirnya kemerdekaan itu bisa diraih. Ya, ini refleksi sedikit tentang perjuangan negeri ini. Ya, kita bisa seperti ini tidak bisa kita pungkiri adalah merupakan hasil perjuangan dari orang-orang terdahulu kita. Ya. Kita juga berada di masjid ini masjid terbangun juga ada unsur perjuangan di dalam, tidak langsung jadi. Ada orang-orang terdahulu yang terlibat aktif dalam menyiapkan tempat ini misalnya. Ini penting kita memahami sebuah perjuangan sehingga kita memandang sesuatu tidak memandang kosong. Itu dunia seperti ini. Ini kita merefleksi sedikit tentang perjuangan negeri ini. Kemudian yang kedua, setelah kita melihat refleksi perjuangan tentang negeri kita Indonesia, maka kita perluas. Kita merefleksi perjuangan di dalam Islam. Hari ini kita bisa sholat, hari ini kita bisa membaca Al-Quran, hari ini kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu karena buah perjuangan orang-orang saleh terdahulu. Sekiranya mereka tidak berjuang, mereka mencukupkan pada dirinya, ya, kalau bahasa kita mereka egois misalnya. Cukup, yang penting saya sudah sholat, orang lain mau sholat atau tidak itu urusan mereka. Alhamdulillah saya sudah bisa baca Quran, orang lain bisa baca Quran, itu bukan urusan saya. Kalau prinsipnya seperti ini, maka Islam itu akan berhenti atau hanya beredar di tanah Arab, tidak akan sampai di sini. Tapi karena ada perjuangan di dalamnya, sehingga Islam itu disebarkan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya perjuangan di dalam Islam, sepertiga Al-Quran itu kisah-kisah perjuangan. Allah mengangkat kisah, cerita-cerita orang terdahulu. Allah mengisahkan tentang para nabi dan rasul. Bahkan ada surah Al-Anbiya, surah para nabi. Di situ Allah banyak bercerita tentang perjuangan para nabi dan rasul dalam menegakkan agama Allah. Ada kisah-kisah para sahabat, ada kisah-kisah para ulama yang mereka telah banyak menorehkan perjuangan. Itu dikisahkan. Iya. Sekali lagi kami ulangi bahwa sepertiga bagian dari Al-Quran, ya, Al-Quran itu kan inti pokoknya 3. Yang pertama landasannya itu akidah, yang kedua adalah aturannya atau syariat, kemudian yang ketiga itu kisah. Itu isi Al-Quran begitu. Sepertiganya fondasinya itu akidah, sepertiganya syariat, tata hukuman, ya, halal haram, perintah larangan, kemudian sepertiganya itu kisah-kisah, cerita-cerita orang-orang terdahulu. Ini memberikan refleksi kepada kita tentang perjuangan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan para nabi dan rasul. Kita sebutlah misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu berjuang, itu sangat luar biasa. Yeah. Nabi Nuh alaihissalam itu berjuang 950 tahun. Bukan hanya 1-2 tahun. 950 tahun. Kalau Indonesia ini berjuang 350 tahun atau 3 abad lebih, ya baru sepertiganya dari masa perjuangan Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa 50 ama. Kami utus Nuh kepada kaumnya, dia berdakwah itu 950 tahun. 1000 kurang 50 kata Allah. 950 tahun itu usia dakwahnya.
Nabi Nuh berjuang itu tidak sedikit, tidak pendek, 950 tahun dengan penuh kesabaran, dengan penuh pengorbanan, semangat yang sangat luar biasa, tidak pantang menyerah. Walaupun hasil dakwanya itu jumlahnya berdakwah 950 tahun, yang ikut dia penumpang kapal. Itu pun sudah dibagi dengan hewan-hewan. Sedikit memang, tapi kita tidak melihat jumlahnya yang sedikit. Tapi kita melihat bagaimana kesungguhan, kegigihan Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah, dan itu dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan saking mulianya kisah tersebut, Allah menyebutkan di satu surat khusus di dalam Al-Quran, surat Nuh. Luar biasa. Jadi ini refleksi perjuangan dalam Islam tentang Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana kegigihan perjuangan Nabi Nuh alaihissalam yang dikisahkan dalam Al-Quran. Dan tidak berhenti di situ. Kisah-kisah yang lain juga banyak. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kegigihan Nabi Ibrahim melawan penguasa yang zalim. Namrud. Sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim harus rela dibakar hidup-hidup. Kan ini konsekuensi perjuangan begitu. Konsekuensi perjuangan itu puncaknya bisa saja kita harus mengorbankan nyawa. Ini refleksi perjuangan. Allah angkat kisah-kisah seperti dalam Al-Quran. Bagaimana juga kisah Nabi Lut yang menghadapi kaum melakukan tindakan maksiat yang belum dijumpai di kaum-kaum sebelumnya. Itu Nabi Lut. Yang sekarang disilakan dengan LGBT. Itu pertama kali dijumpai di Nabi Lut, di kaumnya Nabi Lut, di kota Sodom. Jadi luar biasa, Allah mengangkat kisah-kisah seperti itu sebagai pelajaran. Juga bagaimana kisah dari Nabi Musa melawan Fir'aun yang memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Itu luar biasa. Di dalam juga Allah mengisahkan tentang perjuangan ibu Nabi Musa. Bayangkan ibu Nabi Musa itu ketika dia melahirkan Musa, itu dalam kondisi dia takut. Kenapa? Karena kebijakan Fir'aun membunuh setiap bayi laki-laki yang hidup. Secara psikologis, ibu Nabi Musa itu pasti khawatir. Kenapa? Ancaman kematian pada bayi yang baru dia lahirkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada ibu Musa untuk menghanyutkan bayinya di sungai Nil. Dihanyutkan, jadi ditaruh di satu tempat, kemudian bayi itu yang baru dilahirkan ditaruh di wadah tersebut, kemudian ikut aliran sungai Nil. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan pada diri ibu Nabi Musa bahwa suatu saat dia akan dipertemukan kembali dengan anaknya yang dihanyutkan, sehingga hatinya yang tadinya khawatir menjadi tenang. Dan itu Allah buktikan ketika bayi yang dihanyutkan tadi didapat oleh keluarga Fir'aun di tepi sungai Nil. Kemudian diantarkan kepada Fir'aun, karena Fir'aun kan punya anak dengan istrinya Asia. Kemudian anak tersebut, bayi tersebut dibawa masuk dalam istana. Setelah dibawa masuk dalam istana, pusing. Siapa menyusui? Siapa menyusui? Fir'aun itu mau bunuh itu anak, karena memang kebijakannya begitu. Tapi oleh istrinya yaitu Asia mengatakan, tidak usah nih, jangan diganggu ini anak, kita rawat saja, semoga suatu saat dia bisa membantu kita. Bayangkan ya, ini juga sebenarnya kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Fir'aun dengan kerasnya, bahkan dia sudah membuat kebijakan untuk membunuh bayi laki-laki, itu takluk dibujuk raih istrinya. Ini salah satu titik kelemahan laki-laki itu begitu di wanita. Sangarnya Fir'aun itu ketika dikatakan sama istrinya, tidak usah dibunuh itu anak. Kita rawat saja dalam istana, semoga suatu saat dia bisa bantu kita. Tidak jadi, padahal dia sudah buat kebijakan bunuhan setiap anak laki-laki. Itu satu sisi kehebatan wanita dalam mempengaruhi laki-laki. Sehingga singkat cerita,
Kemudian mereka mencari siapa yang harus menyusui anak bayi tadi, yang si bayi kecil ini. Diumumkan kepada satu negeri, kan tidak ada yang bisa dibantah ini kebijakan. Dia buat kebijakan bunuh setiap anak laki-laki, tapi anak angkatnya tidak dibunuh, padahal dia laki-laki. Begitulah kalau otoriter kan begitu. Orang lain saja, kalau saya nggak usah. Iya. Jadi dicari semua wanita-wanita yang menyusui. Ternyata bayi tadi tidak ada yang bisa menyusui. Kenapa? Karena bayi tidak mau. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Tidak ada dites satu wanita tidak mau, wanita lagi yang lain tidak mau yang menyusui ya. Sampai pada akhirnya dikabarkan bahwa ada satu wanita yang siap untuk menyusui. Siapa itu? Ternyata ibu dari bayi tadi, ibunya Musa. Ibunya Musa. Nanti di ibu tersebut, kemudian bayi tersebut mau menyusui. Maka apa jadinya? Maka perempuan tadi dipanggil masuk dalam istana menyusui bayi itu. Firaun tidak tahu kalau itu ibunya. Firaun tidak tahu kalau itu ibunya. Maka inilah janji Allah yang ketika ibu Nabi Musa menghanyutkan bayinya di sungai Nil, itu Allah memberikan ketenangan pada hati ibu Musa. Suatu saat saya akan pertemukan engkau dengan bayimu. Dan dengan cara itulah Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mempertemukan kembali si ibu dengan bayinya. Sehingga apa yang didapat oleh ibu Nabi Musa? Dia menyusui bayinya sendiri, kemudian dia mendapatkan gaji dari menyusuinya tadi. Dan dia hidup di dalam istana. Ini kisah, ini perjuangan sebenarnya. Apa tadi? Buah dari perjuangan perjuangan ibu Musa. Iya. Kemudian Musa tumbuh besar, itu buah perjuangan dari istri Firaun. Karena istri Firaun itu yang namanya Asia itu orang beriman. Iya. Dia beriman kepada syariatnya Nabi Musa. Jadi Asia itu dikisahkan dalam Quran surat At-Tahrim. Ya, Tahrim, kan ada dua perempuan itu yang dikisahkan dalam Quran surat At-Tahrim. Satunya istri Firaun, Asia, dengan siapa satunya? Dengan Maryam yang misalnya. Kemudian lawannya dua perempuan, istrinya Lut dengan saya lupa satu. Ya, saya lupa satu salah satunya istrinya Lut, karena istri Lut itu tidak beriman. Bapak suaminya Nabi, istrinya tidak beriman. Kalau istrinya Firaun, istrinya beriman, suaminya menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ini kisah kehidupan begitu. Jadi Asia itu berdoa kepada Allah agar dia dibangunkan rumah di surga. Kenapa? Buah kesabarannya menghadapi suaminya Firaun yang otoriter, bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dia minta kepada Allah buah dari kesabarannya itu dibangunkan rumah sebuah istana di surga. Itu permintaan Asia istri Firaun. Ini perjuangan semua. Ini kisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian juga sampai kepada Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW, Allah memisahkan banyak perjuangan di dalamnya. Ini refleksi perjuangan Islam. Bagaimana Nabi SAW ketika pertama kali menerima wahyu itu sudah berjuang. Bahkan sebelum itu Nabi itu sudah berjuang. Pengorbanan harta dan jiwanya, dan buah dari perjuangan tersebut apa yang kita rasakan hari ini. Maka sekali lagi para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa perjuangan itu akan selalu ada, dan kita hidup di dunia tempatnya adalah perjuangan. Kisah-kisah yang kita sebutkan tadi, Allah sebutkan hikmahnya dalam Quran surat Yusuf ayat 111. Kenapa harus sepertiga Al-Quran itu harus kisah-kisah? Karena ada hikmah yang Allah inginkan. Apa itu? Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Kami ceritakan kisah-kisah itu, kata Allah, sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Itu tujuannya. Kenapa sepertiga Al-Quran itu harus kisah? Supaya kita tahu apa kesudahannya orang yang beriman, apa kesudahannya orang-orang yang ingkar. Dan itu dikisahkan di dalam Al-Quran. Tapi Bapak Ibu sekalian yang saya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengatakan bahwa ketika dia ditanya kapan kita berhenti berjuang, kapan kita harus istirahat, Imam Ahmad itu menjawab dengan jawaban sangat luar biasa.
Apa jawaban Imam Ahmad? Imam Ahmad mengatakan ketika ditanya oleh muridnya, kapan, wahai Imam, kapan kita harus istirahat, berhenti dari berjuang? Kapan kita harus, tidak usah kita lelah-lelah, kita capek-capek? Ya, Imam Ahmad mengatakan, kita berhenti berjuang, ya, kita akan istirahat ketika kaki kanan kita sudah masuk dalam surga. Jadi kalau sudah terbuka pintu surga, kemudian kita sudah nginjak surga, satu kaki masuk, maka disitulah awal kita istirahat, berhenti berjuang, dan tempatnya menikmati hasil dari perjuangan. Tapi selagi belum ke situ, maka perjuangan terus itu akan senantiasa berjalan. Itu pemahaman Imam Ahmad. Maka kita hidup di dunia itu kita akan berjuang terus. Kita akan berjuang. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertanyaan yang kemudian adalah, negeri kita sudah merdeka, tadi kita sudah kisahkan di awal. Kemudian Mekah sudah ditaklukkan, yang dahulunya diisi oleh berhala. Jadi di masa jahiliyah itu Ka'bah itu lebih dari 300 berhala di dalamnya. Bahkan di dalam Ka'bah itu ada patung yang disembah. Dalam Ka'bah di zaman jahiliyah begitu. Di dalam Ka'bah, sekeliling Ka'bah itu semuanya berhamburan patung-patung yang disembah oleh manusia. Kemudian Mekah ditaklukkan, patung-patung tersebut dihancurkan, Ka'bah dibersihkan dari sesembahan-sembahan selain Allah, dan mereka hanya menyembah kepada Allah. Sudah ditaklukkan itu, artinya sudah merdeka. Sekarang pertanyaannya, apakah dengan sudah merdekanya negeri kita, kemudian telah bebasnya Masjidil Haram yang dahulunya diisi oleh berhala-berhala, kemudian ditaklukkan sehingga dimurnikan penyembahan hanya kepada Allah, setelah itu kita menyatakan sudah selesai, kalau begitu terus kita berjuang? Tentu tidak. Perjuangan itu akan senantiasa terus. Sekarang pertanyaannya adalah, dalam hal apa kita harus berjuang? Iya. Tadi kita sudah merefleksi perjuangan, sehingga kita harus tahu juga apa yang harus kita perjuangkan saat ini. Kita mau berjuang dalam hal apa? Apa kita harus angkat senjata? Apa kita harus angkat pedang? Tentu tidak. Maka model perjuangan yang kita harus jalankan saat ini adalah setidaknya ada 5 hal yang kita harus perjuangkan. Apa itu? Yang pertama adalah kita berjuang untuk mensolehkan diri kita. Ini perjuangan pertama. Kita harus berjuang, Bapak Ibu sekalian, perjuangan untuk mensolehkan diri kita. Solihun binafsi. Kalau orang Arab bilang ibda binafsi, mulai dari diri sendiri. Jadi mensolehkan diri kita itu butuh perjuangan. Apa yang harus kita lakukan? Belajar, menuntut ilmu. Kita hadir seperti ini, berjuang namanya ini. Jadi jangan kita menganggap berjuang kita harus angkat pedang, harus angkat senjata. Tidak. Kita hadir saja seperti ini bentuk dari perjuangan yang kita tersebut di awal tadi. Kenapa? Harus kita tinggalkan kegiatan yang lain. Kita harus melawan rasa malas, rasa ngantuk mungkin, kegiatan-kegiatan yang lain. Itu perjuangan semua. Kita berjuang untuk mensolehkan diri kita. Kita berjuang untuk mensolehkan diri kita. Perjuangan mensolehkan diri kita, jamaah sekalian, saudara masih Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita tempuh dengan mempelajari agama kita. Kita harus belajar Islam. Iya, tidak bisa kita tidak pelajari agama kita. Setelah kita pelajari, maka kita amalkan. Kemudian kita bersabar. Kita bersabar. Itu perjuangan mensolehkan diri kita. Apakah kita berhenti pada perjuangan mensolehkan diri? Tentu tidak. Sembari kita berjuang mensolehkan diri, maka perjuangan yang kedua juga kita harus jalankan. Apa itu? Perjuangan untuk mensolehkan orang lain. Perjuangan untuk mensolehkan orang lain. Kita tidak bisa beralasan bahwa saya masih proses mensolehkan diri sehingga saya tidak mau berusaha untuk mensolehkan orang lain. Tidak demikian. Sembari berjalan proses mensolehkan diri, maka proses mensolehkan orang lain juga harus berjalan. Dan mensolehkan orang lain juga itu butuh perjuangan. Kenapa? Karena kita harus berdakwah. Nanti dibilang, bagaimana saya harus berdakwah? Saya tidak hafal banyak dalil, saya tidak hafal banyak hadis. Iya, berdakwah itu tidak mesti kita harus menghafal banyak ayat ataupun menghafal banyak hadis. Satu kebenaran yang kita tahu
kemudian kita sampaikan, maka itu sudah dakwah. Makanya Nabi SAW mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Jadi satu kebenaran yang kita tahu, maka kita sampaikan, dan itu bagian dari mensolehkan orang lain. Itu butuh perjuangan. Bagaimana orang-orang soleh terdahulu, para nabi dan rasul, itu mereka berjuang untuk mensolehkan orang lain, sembari mereka juga berusaha untuk mensolehkan dirinya. Karena kalau tidak ada proses mensolehkan orang lain, Islam itu hanya berputar pada pribadi-pribadi. Kita tidak bisa mencapai komunitas atau masyarakat. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain perjuangan untuk mensolehkan diri, perjuangan untuk mensolehkan orang lain, kita juga harus berjuang untuk berkorban harta dan jiwa. Ini penting. Kita hidup di dunia harus siap korban harta dan jiwa. Nggak bisa ya. Kita tidak bisa menghindari korban harta dan jiwa dalam kehidupan dunia. Pasti ada dan harus ada. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu konsekuensi dari keimanan adalah berkorban harta dan jiwa. Allah menyebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 15, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih." Orang-orang yang beriman itu kata Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, summa lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu, mereka yakin. Tidak boleh ada keraguan dalam keimanan. Namanya iman itu harus yakin, tidak boleh ragu sedikit pun. Kemudian wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ya, fi sabilillah. Kemudian mereka berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Kemudian Allah mengatakan ulaika humul shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Ini konsekuensi keimanan, harus ada perjuangan pengorbanan harta dan jiwa. Dan orang-orang soleh terdahulu, apa yang kita kisahkan tadi dalam refleksi kemerdekaan, refleksi perjuangan lepas dari penjajahan, refleksi perjuangan Islam dari orang-orang terdahulu sampai saat ini, itu adalah refleksi pengorbanan harta dan jiwa. Tidak mungkin mereka berjuang kalau tidak siap korban harta dan jiwa. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Yang namanya perjuangan pasti ada pengorbanan di dalamnya. Kita sebutkan salah satu ketika malaikat, ketika malaikat itu menyambut penduduk surga mau masuk dalam surga, kan ada malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga surga. Dan mereka salah satu tugasnya adalah menyambut kedatangan penduduk surga yang akan masuk ke dalam surga. Ini salah satu penghormatan, salah satu bentuk penghargaan Allah kepada penduduk surga. Kenapa mereka disambut? Ada malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah untuk menyambut kedatangan mereka. Dan itu Allah sebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 32. Malaikat mengatakan, yaquluna salamun alaikum. Keselamatan bagi kalian, wahai penduduk surga. Kemudian malaikat mengatakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian, dipersilahkan masuk ke dalam surga, kata para malaikat. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan karena amalan-amalan yang kalian dahulu lakukan di dunia. Malaikat mengingatkan penduduk surga yang akan masuk ke dalam surga, kalian bisa masuk ke dalamnya karena dahulu kalian beramal. Ini inti poin perjuangan. Tidak bisa orang masuk surga kalau di dunia mereka tidak berjuang untuk beramal. Kita baca Quran itu berjuang, kita sholat itu berjuang, kita dengar azan kemudian kita datang ke masjid, kita sholat, itu berjuang namanya. Di bulan Ramadan kita puasa, kita berjuang. Untuk apa? Itu tadi, agar kita bisa masuk surga. Amalan itu bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi hal yang kita perjuangkan, hasil dari perjuangan kita di sana kita dapat. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa para nabi dan rasul disebutkan di dalam Al-Qur'an? Kenapa kisah-kisah orang saleh terdahulu disebutkan dalam sejarah? Karena mereka berjuang. Dan mungkin mereka dimuliakan oleh Allah sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik. Siapa yang dirujuk? Yang dirujuk itu adalah para sahabat. Dan mungkin disebut begitu kalau mereka tidak berjuang. Dan mungkin. Jadi perjuangan sesuatu yang
mesti dan harus kita siap berkorban harta dan jiwa. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjuang untuk bekerja sama dalam barisan dakwah, kolaborasi. Ya, kalau bahasa kita kolaborasi. Itu butuh perjuangan. Ya. Kalau tadi mensolehkan diri sendiri pribadi, mensolehkan orang lain usaha dari kita untuk meraih pahala. Kemudian juga berkorban harta dan jiwa dari apa yang kita miliki dan dari jiwa kita. Kemudian kolaborasi itu kita sudah melibatkan orang lain. Bahwa dalam perjuangan itu harus secara bersama-sama. Ini sudah sering kita ulang-ulangi. Bahwa di dalam perjuangan itu harus kolaborasi, harus kerjasama. Nah, bisa kita berjuang Bapak Ibu sekalian sendiri-sendiri. Berat. Proyek-proyek dakwah ini besar. Proyek-proyek dakwah itu banyak. Kalau hanya dipikul satu orang itu tidak bisa. Kenapa? Para nabi dan rasul saja punya sahabat. Nabi Muhammad SAW kita berjuang sendiri dia, tapi dia punya sahabat-sahabat. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Khalid, ada Hamzah, banyak sahabat-sahabat. Artinya apa? Mereka mendukung dakwah Nabi dan bersama Nabi mereka berjuang. Nabi saja butuh sahabat, baru kita mau mengatakan, biarlah saya berjuang sendiri. Tidak bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang keempat adalah kita harus berjuang bekerja sama kolaborasi dalam dakwah. Ini butuh perjuangan. Kita bersama dengan orang, bisa saja kita kecewa, bisa saja kita tidak dihargai, mungkin bisa saja ada permasalahan di dalamnya, ya, ada beda pendapat, ada debat, bisa itu lumrah. Disitulah kita dituntut untuk berjuang bersama. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat As-Saff ayat 4 memberikan penjelasan bahwa perjuangan itu harus bersama-sama. Dan mungkin orang bangun masjid ini hanya sendiri. Tidak bisa, harus ada yang desain, harus ada yang tentukan posisinya di mana, bagaimana bangunnya, bagaimana strateginya, harus ada yang urus, harus ada yang kerja. Tidak bisa sendiri. Makanya zaman sekarang harus kolaborasi. Tidak bisa. Ya. Jadi Allah mengatakan, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Perjuangan di jalan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, kokoh bagaikan satu bangunan, teratur bagaikan satu bangunan, kata Allah. Kenapa Allah mengibaratkan perjuangan di dalam Islam itu adalah perjuangan bersama-sama bagaikan satu bangunan? Karena bangunan ini saling topang menopang satu sama lain. Ada fondasinya, tempat berdiri itu bangunan. Ada tiang-tiang penyangga, ada atap yang melindungi dari atas, ada dinding yang melindungi dari samping, ada dekorasinya sehingga tampak indah. Itu saling mendukung satu sama lain. Ya. Bahkan dalam bangunan ini sebenarnya kalau ada satu unsur yang ini sudah tidak terlihat, tapi dia punya peran penting. Kalau kita mencari sekarang kita tidak dapat. Apa kira-kira? Ada Bapak bisa tahu? Di bangunan kan Allah mengibaratkan perjuangan itu bagi satu bangunan. Dalam satu bangunan ini ada satu unsur. Ini kalau kita cari kita sudah tidak dapat, tapi dia penentu. Salah satu penentunya. Apa kalau kita mencari? Fondasi. Fondasi kalau kita bongkar kita dapat. Cakar ayam. Cakar ayam kita bongkar kita dapat. Batu kita dapat, pasir kita masih bisa dapat. Kayu masih ada. Apa kira-kira? Ya, tanah masih ada kalau kita gali. Tidak. Apa kira-kira? Air. Kita bongkar dapat. Air. Tapi bisakah ini berdiri tiang ini kalau tidak ada air? Tidak bisa. Bagaimana caranya mau bercampur semen, kerikil, batu kalau tidak disatukan dengan air? Kenapa kita sebutkan itu? Terkadang ada orang yang berjuang, ada hasil perjuangannya, padahal sudah tidak terlihat. Itu fungsinya kolaborasi. Maka di dalam perjuangan itu, terkadang kita memberikan satu peran, yang peran itu bisa saja kita tidak terlihat itu peran, tapi bisa menjadi penentu. Contohnya tadi kayak air. Kita kalau bongkar ini tiang, kita tidak temukan air. Tetapi jadinya ini tiang, salah satu unsur penentunya adalah air. Dan kalau kita bongkar nggak dapat, batu pasir masih ada kalau kita bongkar, masih bisa dapat. Ini kolaborasi. Maka pesannya adalah dalam perjuangan berikan peran. Walaupun mungkin peran itu dipandang sebelah mata, tapi bisa saja menjadi penentu. Iya. Ketika perang
perang Khandaq. Mungkin yang pernah haji itu di Madinah itu bisa lihat ada parit. Yang pernah haji bisa lihat, yang mungkin sudah haji pernah lihat ada parit. Itu bekas perang Khandaq. Perang Khandaq itu maksudnya perang parit. Ketika Nabi SAW menghadapi pasukan Quraisy, orang-orang kafir Mekah yang bekerja sama dengan orang-orang kafir di Madinah, Rasul itu bingung bagaimana membackup, melindungi Madinah dari serangan besar-besaran. Bingung nih. Kemudian Rasulullah SAW memanggil para sahabatnya musyawarah. Dan kita pemimpin, panggil, ini kita punya masalah ini kalau bahasa kita. Kita mau apakan ini? Orang sudah mau menyerang. Mau dihancurkan ini Madinah, pusat pemerintahan Islam saat itu. Kita mau melawan, hitung-hitungan tanding tidak bisa. Kenapa? Mereka siap dengan pasukan yang banyak, peralatan yang lengkap. Rasul bingung. Dikasih saran, Rasul mengutarakan saran, para sahabat tanya, ini saran ini pribadi atau wahyu? Begitu kalau para sahabat tanya. Jadi kalau Rasul itu berkomentar, para sahabat itu tanya, ya Rasul, ini wahyu atau pendapat pribadi? Kalau Rasul bilang wahyu, no comment. Tapi kalau Rasul bilang ini pendapat saya, maka mereka kasih usul. Ketika Rasul memberikan pendapat, para sahabat itu apa istilahnya? Memberikan juga saran yang lain, karena Rasul mengatakan ini bukan wahyu, kita disuruh untuk musyawarah. Kira-kira keputusannya apa untuk melawan pasukan yang banyak? Sampai pada akhirnya itu kisah sedikit sampai munculnya itu parit. Itu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu memberikan usul. Apa kata Salman? Salman katakan kita gali saja parit yang membackup Madinah. Jadi kota Madinah itu dikelilingi dengan parit. Supaya apa tujuannya? Pasukan itu datang masuk, tidak bisa nyebrang ke Madinah. Kenapa? Di backup dengan parit. Kenapa tidak bisa? Karena ukuran parit itu, kalau orang jatuh susah untuk naik. Kalau orang melompat, nanti kuda. Standarnya kuda. Kuda itu kalau dipacu dengan kencang, mau menyeberang itu parit pasti jatuh. Artinya tidak bisa dia melompat itu kuda. Artinya harus lebar. Kalau dia jatuh mau naik ke atas tidak bisa. Tidak pakai bulldozer digali. Nah, belum ada bulldozer, belum ada eskavator. Itu digali manual. Itu parit. Ini perjuangan ya. Ini luar biasa perjuangan. Ini kalau kita baca sejarah, ini luar biasa perjuangan. Dan hasil perjuangan mereka kita nikmati hari ini. Iya, ini Bapak Ibu sekalian kolaborasi di dalam. Dan mungkin Rasul mau gali sendiri itu parit, tidak mungkin. Tapi para sahabat itu menggali. Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, perjuangan yang terakhir, mensolehkan diri, mensolehkan orang lain, berkorban harta dan jiwa, kolaborasi dalam dakwah. Kemudian yang terakhir adalah perjuangan untuk menorehkan karya untuk umat dan bangsa. Harus ada karya. Ini perjuangan. Bapak Ibu sekalian, saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa umat Islam terdahulu bisa jaya? Kenapa mereka bisa maju? Kenapa bisa mereka menguasai dunia? Bahkan Islam pernah menguasai 2/3 dunia karena mereka berlomba untuk menorehkan karya untuk umat. Karena mereka punya prinsip khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah manusia yang memberikan manfaat untuk orang lain. Kalau kita punya harta kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, itu belum bisa menjadi manusia terbaik. Karena Nabi mengatakan demikian, kalau kita punya jabatan, kemudian jabatan itu belum mampu untuk menorehkan kebaikan untuk orang lain, maka kita belum bisa menjadi manusia terbaik. Apapun yang kita miliki, kita upayakan itu bisa menjadi peran bagi kita untuk bermanfaat bagi orang lain. Dan ini perjuangan menghasilkan karya. Karya apa yang kita bisa hasilkan? Banyak. Kalau kita mau berkarya dengan tulisan, silahkan. Berkarya dengan konsep pemikiran, fasilitas, silahkan. Terdahulu mereka berlomba menghasilkan karya sehingga mereka maju. Dan itu perjuangan. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ya, karena kita menyinggung perjuangan juga menyinggung kemerdekaan, kita tutup dengan satu statement. Sering kita mendengar kata merdeka, sekarang kita ulas sedikit. Sebenarnya merdeka itu apa sih?
Apa itu merdeka? Kita sering mendengar kata merdeka. Kandungan merdeka itu apa? Banyak, sehingga banyak orang mengatakan kita sudah merdeka, tapi sejatinya kita belum merdeka. Kita mendengar statement begitu. Sebenarnya esensi merdeka itu apa? Esensi merdeka di dalam Islam itu adalah apa yang Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Quraisy. Dan itu menjadi tugas pemimpin dan tugas masyarakat semuanya. Apa itu? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu merdeka. Apa itu maksudnya? Ini terisi negeri aman. Itu merdeka. Sederhana pemahaman. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kenyang dan aman. Maka tugas pemimpin itu sebenarnya dua. Tidak banyak-banyak tugas pemimpin, dua tapi berat sebenarnya. Tugas pemimpin itu adalah memastikan kesejahteraan, artinya perut harus terisi, tidak boleh ada yang kelaparan rakyat yang dipimpinnya. Kemudian memastikan negeri itu aman. Kalau dua ini tercapai, kesejahteraan tercapai. Allah menyebutkan dalam Quran surat Al-Quraisy itu tidak lapar, kenyang. Artinya bersangkut paut dengan perut. Kita juga tidak bisa ibadah dengan tenang kalau perut itu kosong. Kemudian walaupun perut itu terisi, kita punya fasilitas, tapi kalau negeri tidak aman, tidak bisa juga kita nikmati. Makanya kesejahteraan dan keamanan itu adalah inti dari kemerdekaan sebenarnya. Kalau rakyat misalnya masih banyak yang lapar, kesenjangan sosial masih banyak terjadi, ada yang kenyang, ada yang sangat kenyang, tetapi di sisi yang lain masih banyak yang sangat lapar, maka belum merdeka sebenarnya. Kemudian di sisi yang lain juga masih terjadi kekacauan, kita belum nyaman, ya, kita masih ada rasa takut dihantui begini dan begitu, maka sejatinya juga belum merdeka. Kalau sudah tercapai dua ini, terisi lambung, kemudian negeri aman, maka itulah makna merdeka yang Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Quraisy ketika Allah mengisahkan tentang suku Quraisy. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, termasuk kami yang berbicara. Hadanallahu ajma'in. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.